Bahkan ada Tommy Lee, Chad Smith, dan Denny Carey. Nama Foo Fighters dan Dave Grohl khususnya akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan hangat di sosial media. Apalagi kalau bukan gara-gara postingan Josh Freese yang ngasih pengumuman lewat akun Instagramnya bahwa secara tiba-tiba Foo Fighters memutuskan kerjasamanya tanpa ada aba-aba terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Perasaan baru kemarin loh Josh ini gabung. Kalau ada yang masih ingat, 2 tahun lalu Foo Fighters sengaja bikin sebuah video yang juga secara nggak langsung merupakan sebuah pengumuman kalau mereka udah memilih Josh Freese sebagai drummer baru meninggal almarhum Taylor Hawkins. Dan video ini boleh dibilang dibikin seniat mungkin. Bahkan ada Tommy Lee, Chad Smith, dan Denny Carey yang juga ikut sebagai figuran di video tersebut. Tapi ternyata Josh hanya bertahan selama 2 tahun. Sampai akhirnya di sekitaran tanggal 17 Mei kemarin, Josh mengumumkan kalau Foo Fighters memutuskan kerja sama mereka. Alasan resminya mereka ingin pergi ke arah yang berbeda. Walaupun belum ada penjelasan tentang apa yang terjadi, tapi satu nama yang kini jadi sorotan adalah Dave Grohl. Dave dianggap bertanggung jawab dengan lepasnya Josh Freese. Para fans ngerasa keputusan ini nggak lepas dari kendalinya. Apalagi kalau kita ngelihat sedikit ke belakang, sepertinya serangan para fans ke Dave cukup beralasan. Dave Grohl dikenal sebagai sosok yang perfeksionis, bahkan sering disebut sebagai control freak, karena nyaris semua keputusan besar yang ada di dalam Foo Fighters harus melewati doi, ditambah dengan sebuah drama besar di awal perjalanan band ini. Tapi oke lah, biar ada gambaran tentang bagaimana Dave Grohl dan perjalanan Foo Fighters, sepertinya kita harus sedikit menggali latar belakang Dave, bagaimana dia memulai, dan mungkin dari sana kita akan sedikit paham apa yang ada di dalam pikiran Dave Grohl. Yuk. Lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1969 di Warren, Ohio, dari pasangan James Harper Grohl yang bekerja sebagai jurnalis dan konsultan politik, sementara ibunya, Virginia Jean, bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris. Sebenarnya masa kecil Dave hampir sempurna, tapi sayangnya saat Dave berusia di sekitaran 6 atau 7 tahun, Papa James dan Mama Virginia memutuskan untuk berpisah, dan mulai dari sana James dibesarkan seorang diri oleh sang ibu bersama dengan kakak perempuannya. Tapi walaupun dibesarkan oleh orang tua tunggal, Dave nggak kekurangan kasih sayang. Mama Virginia bahkan mendukung sepenuhnya perkembangan dan minat Dave. Dave sendiri sudah akrab dengan musik bahkan sejak dia kecil. Mulai terpapar lagu-lagu rock melalui jalur AM di radionya. Dan dari sana Dave pun mulai mengenal The Beatles, Rush, dan AC/DC. Ditambah dengan panggung-panggung jazz yang dihadirinya bersama sang mama. Menurut informasi yang beredar, Dave mulai bermain band di saat dia berumur 10 tahun. Cuman ya nggak tahu ya bandnya kayak gimana. Tapi mulai serius memainkan gitar saat berusia 12 tahun, dan semuanya mulai berubah di saat Dave diperkenalkan kepada musik punk oleh saudara sepupunya, ditambah dengan beberapa pertunjukan punk yang membuat Dave melihat sisi lain dari dunia band dan musik. I thought, well, there's no way that I could ever be in a band because I can't play guitar like Jimmy Page, or I can't play guitar like, Keith Richards. And then once I discovered this punk rock music, I realized like, wow, you just need 3 chords and like a big heart, You just need to express yourself in this most simple form, It just opened up my whole world. Dan entah bagaimana ceritanya, di sekitaran umur 14 atau 15 tahun, Dave malah lebih tertarik bermain drum setelahnya. Mulai berlatih dengan lagu-lagu Bad Brains dan perlahan-lahan menemukan dan terobsesi dengan John Bonham. Dengan bermodalkan bantal di kamar tidurnya, Dave pun mulai serius berlatih drum dengan tekun. Setelah dirasa cukup menguasai instrumen barunya ini, Dave pun mulai berkeliaran di skena musik Virginia, mulai membuat rekaman dan main dari panggung ke panggung, hingga perjalanannya mempertemukan Dave dengan sebuah band hardcore yang bernama Scream. Bersama Scream, Dave semakin banyak belajar, mulai dari kerasnya hidup sebagai musisi jalanan, ya kayak tidur di lantai, mengisi perut dengan sisa makanan orang, dan manggung dari kota ke kota. Dan hal ini juga secara perlahan membawa nama Dave Grohl semakin dikenal. Pertemuan Dave dengan Kurt dan Chris terjadi pada sebuah pertunjukan Scream di Los Angeles, di saat Nirvana sendiri memutuskan untuk mencari drummer baru di band mereka. Ya, sekilas cerita, jadi drummer mereka yang saat itu bernama Chad Channing, boleh dibilang dikeluarin lah dari band, karena pada waktu itu Kurt merasa kalau arah musik mereka udah berbeda, dan kontribusi Chad pada saat itu dirasa kurang maksimal di Nirvana. Dan kebetulan pada saat itu Nirvana juga mau mulai buat ngerekam album kedua mereka.
Dan singkat cerita, setelah perkenalan singkat, Scream yang pada saat itu di satu sisi juga semakin gak jelas arahnya, membuat Dave juga berpikir untuk meninggalkan band ini. Sementara itu di tempat lain, Chris disarankan oleh Buzz untuk menelpon Dave Grohl dan memintanya untuk datang ke Seattle. Dan sesuai dengan apa yang dibilang sama Chris di sebuah wawancara. And he just never left. And he moved in with Kurt in that apartment on Pear Street. Pear Street, right? Yeah. Dave selalu berada di sana. Singkat cerita, bersama Dave Grohl, Nirvana menghasilkan dua album yang fenomenal. Nevermind yang dirilis pada tahun 91 dan In Utero yang dirilis di tahun 93. Dan hanya sekitar 7 bulan setelah perilisan In Utero, Kurt Cobain ditemukan meninggal dunia pada bulan April tahun 1994. Kepergian Kurt membawa dampak besar bagi Dave Grohl. Ia mengalami depresi mendalam. Ia bahkan gak sanggup mendengarkan musik, apalagi lagu-lagu Nirvana. Dave mengaku kehilangan tersebut sangat traumatis dan butuh waktu lama baginya untuk bisa berdamai dengan masa lalu dan kembali bermusik. Kalau kita flashback sedikit, di Nirvana, Dave tetap mencoba buat low profile. Nggak ada berita yang bilang kalau Dave pernah mencoba buat memaksakan materinya ke dalam band ini. Walaupun ada momen dan kesempatan bagi Dave buat nunjukin karyanya ke Kurt Cobain, tapi akhirnya cuma sebagai bahan buat diskusi. Intinya, Dave tetap berusaha buat jadi seorang drummer yang dibutuhkan bagi Nirvana pada saat itu. Kita lihat dulu wawancara berikut. Yuk. But didn't you have all these great songs in your head that you had written? I mean, did you ever say to Kurt, listen, I've got great songs? No. You would not do that. You never let him hear anything you wrote? He heard some, and he liked a couple of them. There were two that he really liked, he wanted to do, but he was afraid to ask me if he could change the lyrics. Singkat cerita lagi, Dave berusaha pelan-pelan buat move on dengan caranya sendiri. Dave memutuskan buat melanjutkan hidupnya dan kembali menyalurkan energi dan emosinya lewat musik. Dari sana lahirlah ide buat merekam lagu-lagunya sendiri, yang akhirnya menjadi debut album Foo Fighters yang dirilis di tahun 95. Dalam proses ini, Dave memainkan hampir seluruh instrumen, mulai dari gitar, drum, bass, vokal. Ada keyboard nggak di album? Nggak ada ya? Nggak ada sih kalau nggak salah. Seakan-akan Dave ingin menunjukkan tekad dan semangatnya untuk memulai babak baru dalam karir musiknya, dan album ini menjadi titik awal perjalanan Foo Fighters. Pada awalnya, album ini hanya akan menjadi koleksi terbatas. Dave berusaha menjadi anonim dengan karyanya, ditambah dengan nama Foo Fighters yang terinspirasi dari istilah Perang Dunia Kedua, Foo Fighter, yang juga berarti Unidentifying Flying Object, kayak UFO lah, tapi ya gitu deh. Tapi ternyata respon yang didapat di luar dugaan. Album ini mendapatkan respon positif dari beberapa label rekaman. Dan mau nggak mau Dave pun harus mempersiapkan para personil untuk band barunya. Singkat cerita, beberapa personil Sunny Day Real Estate pun dinobatkan sebagai basis dan drummer. Ada Ned Mendel dan William Goldsmith, ditambah dengan teman lama Dave yang juga sempat memperkuat Nirvana, Pat Smear. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 tahun buat membangun formasi dan memantapkan materi, Foo Fighters mulai menjalani tur pertama mereka. Mereka tampil sebagai band pembuka untuk beberapa band besar, yang secara nggak langsung ini juga jadi ajang pembuktian dan pemanasan bagi Dave serta personil lainnya. Setelah menghabiskan musim semi tahun 96 untuk tur, Foo Fighters pun kembali masuk studio guna mempersiapkan album kedua mereka yang akan diberi judul The Color and the Shape, dan disinilah drama pertama band ini dimulai. Seperti biasa, Dave bakal membuat semua materi lagu dan mempersilahkan para personil barunya untuk berkolaborasi dengan mengisi instrumen mereka masing-masing. Setelah rekaman selesai, Dave pun menyelesaikan tugasnya pada gitar dan vokal dan akan mengambil alih pekerjaan finishing dengan memberikan sentuhan terakhir pada lagu-lagunya. Tapi waktu Dave mendengarkan kembali hasil rekaman dari teman-temannya, khususnya bagian drum yang direkam oleh William, Dave merasa ada yang kurang pas. Ya intinya nggak cocok lah. Dan dia pun memutuskan untuk mengganti hampir semua rekaman drum di album ini dengan versi yang dia mainin sendiri. Dan udah bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Walaupun Dave udah nyoba ngasih penjelasan, tapi nasi udah jadi bubur. Buburnya udah keburu diaduk. William merasa tidak dihargai sebagai personil, khususnya sebagai drummer. Dan akhirnya Willie pergi meninggalkan Dave dan pasukan Foo yang lain.
Dan singkat cerita lagi, karena bingung mau ngajak siapa, Dave Grohl pun ngontak Taylor Hawkins. Tujuannya sebenarnya buat minta rekomendasi, dan Taylor sendiri waktu itu lagi bergabung sama Alanis Morissette sebagai drummer tour Alanis. Dan di satu sisi sebenarnya Dave Grohl juga cukup kagum dengan permainan Taylor Hawkins. Tapi Taylor malah menawarkan dirinya sendiri, dan pastinya hal ini disambut dengan tangan terbuka sama Dave. Bahkan Dave sempat bilang ke Taylor, kalau lo ikut audisi jangan harap lo bisa mundur. Ya kira-kira gitulah kata Dave waktu itu. Dan singkatnya, Taylor Hawkins pun bergabung dengan Foo Fighters. Taylor di satu sisi nggak cuma sebagai drummer bagi Foo dan Dave. Hubungan Dave dan Taylor cukup dekat. Ya bukan cukup lagi sih, deket banget malah mereka. Dave udah nganggap Taylor sebagai sahabat, bahkan saudaranya sendiri. Dan pastinya juga Taylor. Bahkan dalam sebuah wawancara, Dave pernah bilang kalau dia tidak akan pernah memecat Taylor Hawkins. Dan Dave juga berani bertaruh sebanyak $25.000 jika suatu saat Foo atau Dave sendiri memecat Taylor. Boleh dibilang salah satu orang yang bisa ngebantah Dave di Foo Fighters ya Taylor Hawkins. Bersama Taylor, Foo Fighters telah menghasilkan banyak karya ikonik yang pastinya membawa band ini ke puncak kesuksesan mereka. Walaupun sempat diwarnai dengan kepergian sementara Pat Smear, ini karena alasan pribadi ya. Tebas juga nggak? Entarlah ya. Album-album seperti Color and the Shape, There is Nothing Left to Lose, One by One yang juga sempat diwarnai drama besar sebelumnya, dan Wasting Light yang tidak hanya mendapat pujian kritis, tapi juga mengukuhkan posisi Foo Fighters sebagai salah satu band rock terbesar di dunia. Kontribusi Taylor sebagai drummer dan sosok yang solid di belakang panggung sangat berperan dalam menjaga energi dan kualitas musik mereka. Hubungan erat antara Taylor dan Dave juga tercermin dalam chemistry mereka yang kuat saat tampil di atas panggung. Dan hal ini pastinya membuat penampilan mereka selalu penuh semangat dan autentik. Tapi, kebersamaan Taylor dengan Foo Fighters dan Dave khususnya direnggut paksa oleh takdir. Setelah menyelesaikan album Medicine at Midnight pada tahun 2021, Taylor Hawkins meninggal dunia secara tiba-tiba pada tahun 2022. Dan sekali lagi Dave Grohl harus kehilangan bukan hanya seorang personil, tapi juga sekaligus sahabat dan saudaranya. Kepergian Taylor tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi Dave, tapi juga bagi seluruh anggota band yang lain. Setelah kepergian Taylor Hawkins, tepatnya pada bulan Maret tahun 2022, Foo Fighters mengambil keputusan buat membatalkan seluruh jadwal tur mereka untuk waktu yang tidak ditentukan, dengan tetap membawa duka dan berharap mampu menata kembali arah band mereka. Dan kita singkat lagi, di sekitaran bulan Mei, Foo Fighters memperkenalkan drummer baru mereka, Josh Freese. Guys, could we just I don't know, play a song or two, something? Yeah, man. Sure, Josh. Dan merilis album But Here We Are pada bulan Juninya, dengan Dave yang mengisi semua track drum di album ini. Jadi, Josh singkatnya, setelah Josh bergabung, Foo Fighters pun memulai tur-tur besar mereka, termasuk beberapa konser dan penampilan khusus, atau bisa dibilang private konser gak sih? Gokil juga ya ulang tahun ngundang Foo Fighters, ring minat. Dan pastinya kayak kegiatan-kegiatan lain, kayak konser streaming, wawancara, dan lain-lain. Tapi hanya berselang 2 tahun setelahnya, Josh pun harus menerima kalau Foo Fighters memutuskan buat menyudahi kebersamaan mereka. Balik lagi, ada apa? Sebenarnya saya punya 2 teori di sini. Yang pertama, ini feeling-feelingan aja ya, gak usah dianggap serius. Teori pertama, menurut saya ini ada alasan personal di sini. Kayaknya selama 2 tahun ini, Dave Grohl berusaha, sekali lagi ini kayaknya ya, Dave Grohl berusaha buat nyari sosok Taylor di Josh Freese. Kenapa saya bisa narik kesimpulan kayak gini? Video perkenalan mereka, waktu mereka masih asik ngobrol, setelah kemunculan Denny Carey, tiba-tiba Josh Freese teriak gitu. Hello, ayo, ini gue ada di sini loh. Mau ngapain lagi? Ya gitulah kira-kira. Lupa dialognya apaan. Dan kayaknya di situ seakan-akan Josh nggak takut buat bersuara di Foo Fighters, khususnya dengan Dave Grohl. Tapi sepertinya setelah mencoba selama 2 tahun, apa yang ada di bayangan Dave ternyata jauh berbeda. Sekali lagi ini teori ya. Dan teori yang kedua,
Josh Freese ini dikenal sebagai session drummer, alias drummer freelance yang boleh dibilang produktif banget dan cukup dihormati. Mulai dari Guns N' Roses, Nine Inch Nails, Paramore, Weezer, The Offspring, dan lain-lain pernah bekerja sama dengan Josh. Dan Josh juga menyebut dirinya sebagai blue collar freelance drummer to the stars. Buat yang nggak tahu istilah blue collar, silakan cari aja ya. Cuman, menurut infonya, setelah bergabung dengan Foo Fighters, Josh nggak serta-merta meninggalkan semua kegiatannya di luar Foo pastinya. Josh masih berstatus sebagai drummernya The Vandals dan Devo, tapi nggak tahu juga gimana jadwal mereka. Dan satu lagi, ternyata Josh kembali bergabung dengan The Perfect Circle di tahun 2024 kemarin, setelah ditinggal sejak tahun 2012. Buat yang nggak tahu The Perfect Circle ini, di dalamnya tuh ada James Iha sama ya silakan cek aja. Ya, walaupun kita nggak tahu ya gimana kesepakatan awal Josh dengan Foo Fighters di awal dia bergabung, tapi sepertinya kegiatan-kegiatan Josh di luar Foo Fighters punya andil besar nih dengan keputusan yang dibuat oleh Foo Fighters dan Dev khususnya. Gimana menurut teman-teman? Oke, sepertinya sekian dulu video kali ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman punya teori lain, silahkan cantumin di kolom komentar. Oke, terima kasih.